Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Jala Pratama Kupala. Di sini saya akan mempresentasikan kelainan metabolisme non-protein nitrogen atau yang biasa disebut NPN. Yang pertama, pengertian dari NPN sendiri ialah non-protein nitrogen merupakan senyawa-senyawa bukan protein yang mengandung nitrogen seperti asam amino bebas, asam nukleat, amonia, urea trimetilamina, dimetilamina, nitrat, dan lain-lain. Asam amino bebas yang terdapat dalam jaringan hidup merupakan hasil residu dari sintesis protein yang tidak rampung atau kemungkinan dari hasil degradasi dari protein. Sedangkan dari asam amino bebas ini dapat terbentuk senyawa-senyawa NPN lainnya merupakan hasil deaminasi atau dekarbosilasi dari asam amino bebas yang dikatalisis oleh enzim-enzim tertentu. Next, dalam analisa bahan makanan, dianggap bahan semua nitrogen berasal dari protein merupakan suatu hal yang tidak benar. Unsur nitrogen ini di makanan mungkin berasal pula dari ikatan organik lain yang bukan jenis protein, misalnya urea dan berbagai ikatan amino yang terdapat dalam jaringan tumbuhan. Nitrogen berasal dari ikatan yang bukan protein, disebut non-protein nitrogen atau yang bisa disingkat dengan NPN, sebagai lawan dari protein nitrogen atau yang biasa disebut PN. Nah, pentingnya senyawa non-protein nitrogen. Pentingnya senyawa non-protein nitrogen ini dalam makanan baru diperhatikan beberapa tahun terakhir. Senyawa-senyawa ini termasuk asam amino, amin, amida, senyawa nitrogen quaterner, urin pirimidin, dan nitrosoamida. Senyawa ini berperan dalam nilai gizi, rasa, warna, dan sifat makanan lainnya. Nah, untuk catatan kecil sendiri, yang pertama sumber nitrogen yang berasal dari protein yang berasal dari makanan. Yang kedua, merupakan senyawa-senyawa nitrogen bukan protein yang berasal dari katabolisme protein dan asam nukleat. Yang ketiga ada lebih dari 15 NPN berbeda dalam plasma dengan konsentrasi total nitrogen 250-400 mg per liter. Yang keempat, NPN terbesar adalah urea 45%. Nah, selanjutnya keseimbangan nitrogen. Keseimbangan nitrogen positif. Jumlah nitrogen yang diserap melebihi yang dibuang keluar oleh tubuh. Jadi, sejumlah nitrogen tertahan dalam tubuh untuk membentuk jaringan baru. Positif plus itu biasa kita temui di anak yang sedang tumbuh, wanita hamil, wanita menyusui, stadium penyembuhan penyakit, dan pembentukan jaringan baru. Nah, sedangkan keseimbangan nitrogen negatif sendiri, yaitu adalah jumlah protein yang dibuang melebihi jumlah yang dimakan. Jumlah protein yang dimakan kurang dari kebutuhan minimum. Tidak ada pembentukan jaringan baru, dan protein dibakar untuk kebutuhan energi. Kehilangan protein yang berlebih, SN, dan lain-lain. Kenaikan katabolisme jaringan itu seperti demam, hipertroid, maklinansi atau infeksi, puasa, dan kelaparan. Nah, zat-zat yang tergabung dalam NPN sendiri itu yang pertama ada ureum, asam urat, kreatinin, amonia, dan asam amino. Lalu gangguan metabolisme protein. Beberapa jenis penyakit yang termasuk kelompok gangguan metabolisme protein itu yang pertama adalah phenylketonuria. Itu terjadi ketika kadar asam amino atau yang bisa disebut protein fenilalanin dalam darah terlalu tinggi. Yang kedua ada maple syrup urin disease atau yang biasa disingkat dengan MSUD. Nah, penyakit ini terjadi ketika tubuh tidak mampu menyerap asam amino. Yang ketiga ada alkatonuria. Ini terjadi ketika tubuh tidak mampu memecah asam amino tirosin dan velanin dengan baik sehingga urin penderitanya berwarna hitam kecoklatan ketika terpapar udara. Dan yang terakhir ada ataksia Friedreichs. Itu terjadi saat protein jenis frataxin di dalam tubuh berkurang dan memicu kerusakan pada saraf yang mengendalikan kemampuan berjalan dan kerja jantung. Nah, itu tadi sekilas presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.